Assalamualaikum. Nah, teman-teman sekalian, apa kabarnya semuanya? Semoga aktivitasnya lancar di rumahnya masing-masing ya. Dan kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman cara bikin asam durian atau asam tempoyak. Nah, ini ada durian yang udah kering-kering tapi di dalamnya masih bagus ya. Daging buahnya itu masih bagus. Jadi kita manfaatin untuk bikin asam durian. Ini sebagiannya udah saya buka dan dapat satu toples penuh dengan masih ada bijinya. Karena saya mau memberikan garam dulu sama nanti ada pewarna dari kunyit, baru nanti kemudian kita pisahkan bijinya. Sekarang saya mau lanjut buka semua durian yang ada di sini ya. Ini sebanyak ini kulitnya, jadi duriannya itu ada sekitar 30 sampai 35 buah lagi yang tidak terjual. Jadi kita akan semuanya bikin untuk asam durian. Nah, ini teman-teman, jadi duriannya tuh masih bagus ya di bagian dalamnya, dan ini udah asam. Duriannya itu sudah tidak bisa kita konsumsi, jadi harus kita fermentasi untuk nanti kita jadikan bumbu-bumbu masakan lagi. Nah, ini seperti ini, masih bagus-bagus, masih putih-putih. Jadi cara bikin tempoyak itu gampang banget. Nanti kita akan bubuhi garam, juga kunyit bubuk supaya warnanya lebih cantik ya. Dan ini hati-hati kali kita mengambilnya karena daging buahnya itu udah istilahnya sudah agak berair ya, sudah agak berair. Tapi enggak apa-apa, memang seperti inilah daging durian. Jadi nanti semuanya kita kumpulin dalam satu toples dan kita fermentasi sampai beberapa hari, baru nanti kita bisa gunakan sebagai bumbu masakan. Asam durian ini bisa kita gunakan untuk masakan-masakan seperti campuran pada ikan ataupun sayur-sayuran yang kalau di Aceh itu sangat khas banget, namanya gulai asam jeruk. Itu terdiri dari berbagai daun-daunan yang dirajang halus, kemudian untuk lebih wangi lagi dari sayur itu biasanya dicampurkan dengan udang. Jadi gulai asam jeruk ini khas banget dari masakan dari orang-orang Aceh. Dan selain juga gulai asam durian biasanya akan dibuat juga sebagai semacam sambal-sambal asam drin gitu ya, yang dimakan dengan nasi. Jadi dijadikan lauk untuk makan nasi juga. Sebenarnya begini aja, terus kita kasih garam itu juga udah bisa kita jadikan sebagai sambal-sambal ya. Kita campur dengan cabai dan bawang, itu juga udah sedap banget karena rasanya itu masih rasa durian, cuman kalau kita fermentasi dia akan lebih masam lagi rasanya. Tapi kalau seperti ini masih masamnya itu masih kurang asam, tapi udah enak banget juga kalau kita jadikan sebagai bumbu masak ya. Nah, ini ada garam dan kunyit bubuk yang nanti akan saya campurkan semuanya ke dalam toples ini untuk dijadikan bahan campuran dari asam tempoyak ini. Untuk pemberian garam juga enggak perlu banyak-banyak, asal terasa aja ya. Karena kalau terlalu asin juga akan merusak dari rasa tempoyaknya. Nah, ini dari satu bungkus saya gunakan agak setengah lebih sedikit gitu ya. Untuk satu toples ini sudah cukup untuk memberikan rasa pada asam durian ini. Sebagian dari orang-orang ada yang memberikan gula juga, dan itu bebas aja.
Sesuai selera juga ya, kalau mau agak lebih manis boleh berikan gula sedikit. Nah, ini semuanya kita aduk rata sampai garamnya itu tercampur rata dan warna dari putih dari daging duriannya juga sudah berubah jadi kuning ya. Jadi nanti warna dari asam tempoyak ini cantik, berwarna kuning begitu ya. Nah, ini kita aduk semuanya sampai ke dalam-dalam. Beginilah ya berkah dari musim durian. Jadi emak-emak itu akan sangat bahagia banget kalau bisa membuat asam tempoyak atau asam drin ketika musim durian, karena biasanya emak-emak itu sangat senang banget sama olahan masakan yang terbuat dari durian. Jadi sesekali untuk menambah selera, ibu-ibu akan membuat gulai asam durian. Dan selain untuk bikin gulai asam durian, biasanya tempoyak ini juga bisa dimasak dengan ikan ya, bebas ikannya apa aja bisa. Tapi yang kalau saya pernah makan itu ikan patin dan ikan lele itu enak banget dibikin asam, gulai asam tempoyak ini. Nah, ini semuanya kita aduk sampai ke bawah-bawah supaya warnanya jadi tercampur dengan rata. Nanti ketika sudah tercampur rata semuanya, baru kita biarkan dulu sampai sehari atau ya sampai daging dari durian ini terlepas dari biji-bijinya ya. Jadi nanti baru kita akan pisahkan dari daging duriannya ini. Jadi biji-biji ini tidak perlu kita taruh berlama-lama untuk fermentasinya, akan tetapi harus kita pisahkan juga dari daging buahnya ini. Karena ada yang bilang kalau bijinya kita ikutkan pada fermentasi dari asam drin ini akan mempengaruhi rasa dari asam duriannya. Jadi nanti kita akan pisahkan semuanya biji-biji ini dari daging buahnya. Nah, ini sudah mulai tercampur rata semuanya. Jadi dari sini nanti kita akan biarkan dulu kurang-kurang lebih 1 harian ini, baru kemudian nanti kita akan lakukan pemisahan dari biji-biji durian ini ya. Segini bisa jadi 3 kilo sampai 4 kilo juga asam durian yang kita dapat. Tapi belum tahu ya, nanti kita lihat lagi berapa kilo yang bisa kita hasilkan. Nah, ini dia asam durian yang kemarin udah saya bikin juga tapi belum saya warnai, karena ada beberapa durian yang udah mulai keluar airnya. Jadi saya ambil aja, saya pecahkan kurang lebih 2-3 durian. Dan ini nanti kita mau gabungkan aja ke toples yang besar supaya nanti tidak banyak tempat juga. Kita campur aja semuanya ini. Kita aduk-aduk lagi sampai rata supaya warnanya jadi sama kuning ya. Nah, ini dia hasil dari asam tempoyaknya yang udah siap kita untuk fermentasi. Alhamdulillah ya, dapet banyak sebanyak ini. Dan nanti juga kita bakal bagi-bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara, karena ini banyak banget. Sebenarnya sih bisa awet sampai 1 tahun kalau penyimpanannya bagus ya. Ini dia hasilnya, 1 toples lebih. Dan nanti kita akan simpan di kulkas setelah kita pisahkan dari biji dan daging buahnya ini. Wah, si kulitnya banyak banget. Ini kulitnya udah kering-kering, bisa kita jadikan tambahan mulsa di kebun kita.
bisa jadi pupuk organik. Nah, ini dia pemisahan yang saya lakukan dengan mama saya pada malam harinya ya. Dan ini dia biji durian yang saya bingung mau diapain. Ini udah mulai tumbuh-tumbuh tapi masih saya jemur juga supaya awet dan gak busuk. eh saya minta masukan ya ke teman-teman, enaknya diapain ini biji duriannya. Sepertinya kok kalau dibuang itu ada rasa sayang ya. Cuman saya belum tahu bagaimana cara memanfaatkan biji durian ini. Oke deh teman-teman, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum.